Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa memberikan materi kuliah secara online pada mata kuliah transformasi digital yang pada kali ini akan membahas tentang pengenalan pemrograman komputer. Kita awali dengan pendahuluan. Jadi yang namanya sebuah perangkat komputer dan perangkat-perangkat lain yang menggunakan sistem komputer itu selalu membutuhkan program untuk dapat bekerja. Nah, program ini akan melakukan fungsi kontrol pada perangkat keras atau hardware di dalam menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan perintah yang diberikan. Nah, tanpa adanya program komputer, maka perangkat keras atau komputer maupun perangkat yang lain seperti laptop, tablet, HP, dan perangkat-perangkat yang lainnya itu ibarat mesin yang mati, yang tidak dapat melakukan tugas apapun. Jadi di sini nyawanya dari perangkat komputer itu adalah program. Nah, program ini tadi fungsinya dapat digunakan untuk mengendalikan komputer ya agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang telah direncanakan yang ditulis oleh programmer ya dan dirancang oleh sistem analis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemrograman atau program itu apa? Jadi program komputer itu adalah sekumpulan instruksi yang dipakai sebagai pengatur komputer, dalam hal ini mesinnya, agar dapat menjalankan perintah tertentu. Nah, ini contoh kalau kita membuat program. Nanti ada beberapa jenis program akan kita bahas ya. Nah, pembuat program itu dikenal dengan nama programmer. Ini profesi. Orang yang membuat program itu dikenal dengan nama programmer. Nah, sedangkan aktivitasnya itu dinamakan dengan nama programming atau pemrograman. Jadi ini pemrograman itu aktivitas membuat program komputer. Nah, pemrograman atau programming itu adalah proses menulis. Jadi di dalam melakukan pemrograman, maka langkah yang pertama dilakukan adalah menulis. Setelah kita menulis, maka kita akan melakukan pengujian. Nah, setelah kita melakukan pengujian, nanti akan diketahui apakah program yang ditulis itu sudah benar atau belum. Apabila masih ada yang belum benar, ya nanti kita perbaiki. Atau dengan nama lain itu adalah debug. Kita melakukan proses yang namanya debugging. Memperbaiki kesalahan-kesalahan pemrograman yang telah kita tulis dan kita uji dan ada kesalahan. Nah, berikutnya aktivitas yang berikutnya dari kegiatan programming ini adalah memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Jadi yang dinamakan dengan istilah pemrograman komputer itu adalah kegiatan yang dimulai dari menulis. Walaupun sebelum menulis sebenarnya nanti ada kegiatan ya membuat konsepnya dulu, menyusun algoritma. Nah, pada bahasan kemarin kita sudah bahas tentang istilah algoritma. Algoritma itu adalah logika
urutan-urutan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dari algoritma itu tadi nanti ya dibuatlah nanti dalam bentuk pseudocode ya. Pseudocode atau bisa langsung dibuat menjadi kode program. Nah, di sini untuk membuat kode program ya harus ditulis. Tidak boleh hanya dibaca, tetapi di sini ditulis. Setelah ditulis nanti dilakukan pengujian atau dikompil. Nah, setelah dikompil nanti akan ada muncul pesan apakah ada yang error atau warning atau tidak. Nah, dari pesan itulah nanti kita melakukan debug, memperbaiki. Sampai nanti program itu benar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau sudah program itu sudah benar sesuai dengan yang diinginkan, yang berikutnya adalah memelihara kode program pada suatu komputer. Ini adalah istilah tentang pemrogramannya. Nah, apa yang ditulis tadi di sini berkaitan dengan sekumpulan instruksi yang dipakai untuk mengatur mesin. Nah, di sini nanti kita bisa menuliskan instruksi-instruksi tergantung nanti jenis bahasa pemrograman yang digunakan. Ini contoh bahasa pemrograman yang digunakan ya berupa apa namanya perintah-perintah dalam bentuk kalimat. Ada yang level rendah, ada level menengah dan level tinggi. Nah, fungsi utama program itu adalah untuk mengendalikan komputer agar dapat melakukan tugas spesifik seperti yang diinginkan oleh pengguna. Jadi nanti di sini yang menjalankan program itu adalah pengguna. Yang merancang program itu adalah programmer. Yang menganalisis kebutuhannya itu adalah sistem analis. Walaupun nanti dalam aplikasinya seorang programmer juga bisa menjadi seorang sistem analis. Bisa juga menjadi pengguna. Nah, kalau kita breakdown lebih detail, fungsi program komputer itu adalah yang pertama untuk mengatur hubungan antar hardware, antar perangkat keras atau hardware. Jadi fungsi program komputer yang pertama mengatur hubungan antar perangkat keras. Bagaimana nanti kalau saya menuliskan input pada keyboard, nanti yang muncul di layar monitor seperti apa? Itu hubungannya bagaimana? Kalau saya mengarahkan mouse, maka di layar tampilan seperti apa? Kalau saya nekan tombol print, maka hardware printernya nanti seperti apa? Ini adalah yang mengatur adalah program komputer. Kalau saya nekan untuk mengaktifkan kamera webcam itu nanti seperti apa? Kalau saya mengaktifkan earphone, ya, mengaktifkan speaker, nah ini adalah hubungannya ini yang mengatur program komputer. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer. Jadi sebuah sistem komputer, baik itu PC, server, laptop, tablet, HP, dan perangkat-perangkat komputer lainnya itu mempunyai beberapa macam program, tidak hanya satu. Ada program sistem operasi, ada program aplikasi, ya, ada program khusus yang digunakan oleh pengguna dan program-program lainnya. Ada program untuk Office, ada program untuk video editing, ada program untuk internet, ada program untuk komunikasi, ada program nanti yang digunakan khusus untuk pembelajaran, dan program-program yang lain. Nah, ini yang mengidentifikasi adalah program komputer. Yang berikutnya adalah untuk menghubungkan antar hardware. Kalau tadi mengatur, kalau sekarang menghubungkan. Ini hampir mirip ya. Nah, yang keempat itu adalah menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin. Komputer itu hanya ngerti bahasa mesin, yaitu bahasa 0 dan 1.
Sedangkan manusia itu menggunakan bahasa pada level tinggi. Sehingga di sini program komputer itu perlu menerjemahkan ini. Dari apa yang diinginkan oleh manusia menjadi bahasa mesin, menjadi bahasa 01. Karena komputer disusun berdasarkan prinsip digital. Kita menuliskan kalimat itu sebenarnya nanti perintah yang masuk ke dalam komputer itu adalah perintah 0 dan 1. Nah, ini nanti program yang akan menerjemahkan. Yang berikutnya adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada pada sistem. Program komputer ini terutama nih untuk sistem operasi itu nanti ya agar sumber daya yang ada pada sistem komputer ini bisa optimal. Memori itu supaya optimal bagaimana? Oh, program yang tidak dipakai nanti dia memorinya dihapus sementara. Sehingga nanti komputer bisa bekerja dengan baik. Yang berikutnya adalah mengatur sumber daya. Jadi di sini kaitannya nanti dengan sistem berbasis komputer itu ada berbagai macam sumber daya. Ada sumber daya listrik, ada sumber daya masukan, input, ada sumber daya berupa sistem operasi, bisa ada sumber daya dalam bentuk software, aplikasi, ada sumber daya berupa jaringan internet, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis program komputer. Nah, di sini ada banyak sebenarnya jenis dari program komputer ini. Nah, program komputer yang pertama itu adalah pemrograman web. Nanti kita bahas satu persatu ya. Untuk pemrograman web itu seperti apa. Yang kedua adalah pemrograman aplikasi. Baik aplikasi pada sistem berbasis komputer seperti di aplikasi Windows, aplikasi Linux, aplikasi iOS, aplikasi Android, aplikasi Symbian, dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan membahas tentang pemrograman aplikasi. Yang ketiga adalah pemrograman sistem operasi. Ada beberapa macam sistem operasi yang populer yang digunakan di dunia ini. Ada Windows, ada Linux, ada Unix, ada OS2, ada Firefox, ada Symbian, ada Android, ada BlackBerry, ada Mac OS, ya, dan sistem operasi yang lain. Nah, yang keempat adalah pemrograman game. Sebenarnya ada lebih banyak lagi nanti pemrograman untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Tetapi sudah kita kelompokkan dalam 4 grup ya atau klaster yang besar ini. Sehingga nanti bisa kita masukkan ke dalamnya ini. Nah, kita lihat untuk jenis sistem operasi komputer. Yang namanya sebuah sistem komputer itu tidak hanya menggunakan sistem operasi berbasis Windows. Nah, ini yang populer. Di Indonesia mungkin yang paling populer itu sistem operasi berbasis Windows. Mulai Windows 9X ya, 9.1 gitu ya, sampai yang sekarang Windows 10. Ini yang populer. Windows 3.1, Windows 95, Windows 97, Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, ya sampai sekarang menjadi Windows 10. Ini yang terbaru. Nah, ternyata ada banyak sistem operasi lain. Contohnya apa? Linux. Ini cukup populer juga yang banyak digunakan karena konsepnya dia open source. Kalau Windows ini kan berbayar. Kalau kita menggunakan sistem operasi Windows, maka ya kita harus bayar. Menggunakan lisensi. Berbeda halnya dengan Linux. Linux itu dia lisensinya adalah open source. Kita bisa mendapatkannya secara gratis. Bahkan kita bisa mengembangkan versi sistem operasi Linux karena dia open source.
Berbeda dengan Windows. Windows tidak open source. Yang berikutnya ada sistem operasi Apple. Ini digunakan untuk produk-produknya Apple seperti Apple iPhone, ya, terus untuk Apple untuk komputer, ya, untuk tablet dan lain sebagainya. Mereka menggunakan iOS, ya. Sistem operasinya berbeda. Jadi kalau Anda menggunakan produk-produknya Apple, itu maka sistem operasinya berbeda ya dengan sistem yang menggunakan Windows. Yang berikutnya ada Sun Solaris, walaupun sekarang ini sudah jarang ini Sun Solaris. Ini dulu sempat populer. Ya. Dia dikembangkan ya oleh Microsystem. Ini biasanya banyak digunakan oleh industri karena dia nanti terhubung dengan database yang sangat populer yaitu Oracle. Ini Sun Solaris cukup populer di industri, tapi kalau untuk di kelas pendidikan mahasiswa jarang tahu ya. Yang berikutnya adalah IBM. IBM merupakan pionir untuk komputer. Jadi awal pertama kali perusahaan yang berkecimpung dalam dunia komputer ya IBM. Walaupun sekarang IBM sudah mulai bergeser dari hardware komputer sekarang menjadi software. Berikutnya ada jenis untuk Ubuntu. Ubuntu itu sebenarnya adalah jenis dari Linux ya. Walaupun sekarang Ubuntu jadi sistem operasi sendiri. Jadi awal mulanya Ubuntu itu adalah sistem operasi Linux. Seiring dengan perkembangannya para pengembang itu mengembangkan sendiri sistem operasi Ubuntu. Lepas dari Linux. Yang berikutnya ada Unix. Ini banyak digunakan untuk kepentingan komersil yang ada di industri untuk menjamin keamanan sebuah server. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya sistem operasi Windows ini rawan terhadap gangguan. Rawan gangguan dari siapa? Hacker. Cracker dan hacker. Nah, di Unix ini karena yang mengetahui tidak terlalu banyak sehingga jarang terjadi peretasan sistem operasi. Yang berikutnya adalah FreeBSD, ini juga cukup populer. Yang berikutnya ada Firefox operating system, ada Mac operating system, ini mirip dengan Apple ya untuk produknya dari Macintosh. Ada BlackBerry, ada MS-DOS ya, ada OS2 dan yang paling populer untuk aplikasi di smartphone itu adalah Android. Saya kira tidak ada yang tidak mengetahui tentang Android karena HP sekarang itu mayoritas didominasi oleh sistem operasi Android. Nah, ini berbeda, sistem operasinya berbeda. Sistem operasi Android berbeda dengan Windows. Demikian juga berbeda dengan Apple, berbeda dengan BlackBerry, berbeda dengan IBM, berbeda dengan sistem operasi yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam definisi dari bahasa pemrograman. Kalau tadi kita sudah mengenal program, ya, kita mengenal pemrograman, kita mengenal jenis-jenis pemrogramannya, ya. Sekarang kita akan bahas tentang bahasa pemrograman. Apa yang dinamakan dengan bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah satu set aturan. Jadi di sini ada bahasa itu ya satu set, satu kumpulan aturan ya dalam bentuk sintaks dan semantik ya yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Sintaks itu ya kayak tata bahasa gitu ya. Sintaks itu aturan ya, grammarnya. Nah, semantik itu yang berkaitan nanti dengan tadi ya. Jadi nanti ada grammarnya kalau di dalam kita mempelajari bahasa Indonesia ya nanti ada tata bahasanya, sintaknya seperti apa. Kita menulis kalimat itu harus ada subjek, objek, dan predikat itu dalam bahasa Indonesia. Nah, semantiknya nanti berkaitan dengan ya tata bahasanya tadi.
Bagaimana nanti kita menulis tata bahasa dengan baik dan benar. Kalimatnya baku atau tidak. Nah, demikian juga nanti di dalam kita mengenal bahasa pemrograman. Jadi ada satu set aturan ya berupa sintak dan semantik yang nanti digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Nah, program komputer ini dibuat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Contohnya apa? Kita ingin menyelesaikan masalah untuk mencari nilai rata. Kita mempunyai masalah untuk mencari nilai rata ujian mahasiswa. Sekaligus mengurutkan, sekaligus untuk menyortir nilai yang kurang dari KKM atau yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Ingin menyelesaikan masalah tentang data-data pembelajaran siswa, maka kita membutuhkan program komputer. Berikutnya misalkan kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan untuk mencari ya nilai-nilai tertentu ya pada suatu data. Misalkan kalau sekarang era COVID-19 kita bisa untuk mencari ya daerah-daerah mana yang penyebaran COVID-nya itu terbesar. Bagaimana kita menampilkannya dalam bentuk grafik menjadi informasi yang lebih mudah untuk diakses, mudah untuk dicerna, dan mudah untuk kita sosialisasikan. Maka kita butuh sebuah program komputer. Atau permasalahan-permasalahan yang lain. Kita ingin mencari jarak yang terpendek. Kalau dari kota Jogja kita mau pergi ke misalkan Surabaya. Jalur terpendeknya mana? Nah, kita bisa menyelesaikan dengan sebuah program. Atau permasalahan-permasalahan lain ya, baik di bidang engineering, ya, bidang science, di bidang sosial, di bidang bahasa, ataupun di bidang-bidang yang lainnya. Nah, programmer nanti dapat menentukan data yang akan diproses oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan, dan langkah-langkah yang diambil dalam berbagai situasi. Nah, sekarang kita bahas tentang ya bahasa pemrogramannya ya. Jadi pemrograman itu merupakan komunikasi antara programmer dengan komputer. Membuat program itu artinya adalah sebenarnya kita berkomunikasi dengan komputer. Karena komputer itu hanya bisa membaca dan memberikan output berupa nilai 0 dan 1. Oleh karena itu programmer harus bisa berkomunikasi bagaimana nanti komputer ini menerima input, merespon input maupun mengeluarkan outputnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu di sini harus ada instruksi yang dimengerti oleh komputer. Komputer juga punya bahasa di sini ya. Manusia juga punya bahasa. Nah, kita harus mencocokkan antara bahasa manusia dengan bahasa komputer. Kalau Anda mau berkomunikasi dengan orang Inggris, ya Anda harus bisa bahasa Inggris. Kalau Anda ingin berkomunikasi dengan orang Jerman, ya kita harus bahasa Jerman. Kalau orang Inggris dan orang Jermannya tidak bisa bahasa Indonesia. Kecuali kalau orang Inggris dan orang Jermannya bisa bahasa Indonesia, ya kita bisa pakai bahasa Indonesia. Kita mau komunikasi dengan orang Prancis, ya kalau orang Prancisnya tidak bisa bahasa Indonesia, ya tidak bisa bahasa Inggris, ya terpaksa kita menggunakan bahasa Prancis. Demikian juga kalau kita ke Cina, ke Jepang, ke Korea, atau ke Amerika Latin, ya kita harus menyesuaikan dengan bahasanya. Demikian juga dengan apabila kita ingin berkomunikasi dengan komputer, maka kita harus tahu bahasa komputer. Nah, bahasa komputer itu tadi dinamakan dengan bahasa pemrograman. Nah, program komputer itu harus dibuat dengan urutan logika yang benar dan sesuai dengan masalah yang ingin kita selesaikan. Jadi
apabila nanti kita ingin menyelesaikan masalah, maka ya kita harus membuat urutan logika yang benar. Dan bahasa ditulis dengan sintak dan semantik yang sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Ada berbagai macam jenis bahasa pemrograman, baik yang berbasis web maupun untuk standalone. Nah, sehingga nanti kita bisa membuat coding, ya, memprogram komputer. Ini istilahnya coding. Nah, sekarang kita bahas tentang tingkatan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu ada 3 tingkatan, yaitu yang tingkat rendah, yang kedua tingkat menengah, dan tingkat tinggi yang paling dekat dengan manusia. Bahasa pemrograman tingkat rendah ini adalah bahasa yang berhubungan dengan perangkat keras komputer atau hardware-nya. Atau dikenal dengan istilah di sini adalah bahasa mesin. Jadi bahasa mesin itu adalah bahasa yang terdiri dari angka 0 dan 1. Jadi kalau kita mau misalkan kita mau memasukkan input untuk masukannya. Misalkan nilai mahasiswa itu adalah 89. Kita kan ngetiknya angka 89. Tetapi nanti komputer itu hanya membaca angka 01. Itu adalah bahasa mesin. Nah, bahasa yang kedua adalah bahasa tingkat menengah. Dikenal dengan nama adalah bahasa assembly atau bahasa perakitan. Bahasanya namanya assembler. Nah, assembler ini nanti lebih mendekati dengan bahasa manusia. Cuma masih dekat juga dengan bahasa mesin. Jadi ini pertengahan. Contohnya nanti kalau kita akan memasukkan data nanti pakai kode-kode. Misalkan contoh misalkan untuk mod ya, untuk nanti load ya, untuk nanti print dan lain sebagainya. Ini nanti berkaitan dengan bahasa tingkat menengah. Nah, yang paling tinggi adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language. Nah, high level language itu ya bahasa-bahasa yang nanti langsung bisa berhubungan dengan manusia. Contoh yang sekarang ini ya, misalkan bahasa C++, bahasa pemrograman web, PHP, Java, Python, itu adalah bahasa tingkat tinggi. Nanti akan kita bahas. Nah, ini untuk bahasa yang tingkat rendah, contohnya seperti ini bahasa mesin ini. 0101 ini pakai angka apa namanya, bisa dalam bentuk 01 itu desimal atau bisa dalam bentuk heksadesimal. Bentuknya di sini misalkan FF. FF itu apa? Ya 40, 0000 ya, 85 dan lain sebagainya. Ini adalah bahasa-bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh mesin. Nah, gimana supaya manusia memahami? Ya, manusia nanti harus menerjemahkan ini. Oh, kalau kode seperti ini itu artinya ini. Sehingga nanti kita bisa menuliskan bahasa mesin ini dengan menggunakan bahasa yang mudah dipelajari. Nah, bahasa mesin adalah bahasa yang pertama kali muncul atau dikenal dengan nama first generation language. Perintahnya menggunakan kode-kode singkat ya dalam bentuk kode mnemonic. Nah, ini biasanya digunakan untuk pemrograman PLC. Awal-awal itu menggunakan kode mnemonic. Pemrograman microprosesor, pemrograman untuk IC, pemrograman untuk hardware komputer dan lain sebagainya. Nah, bahasanya menggunakan kode 0 dan 1 seperti ini contohnya. Isinya kode-kode mesin yang hanya dapat diinterpretasikan langsung oleh mesin komputer. Contohnya misalkan di sini adalah untuk kode mesin ya. Untuk MOV, SUB, CMP, JMP, JGE, JR loop dan lain sebagainya. Nah, ini nanti di sini dikodekan dengan ya ini supaya nanti ini bisa lebih mudah dikodekan seperti ini. Ini bahasa 01-nya ada di sini. Nah, contoh bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu adalah microcode, yaitu sekumpulan instruksi dalam bahasa mesin atau microcode.
yang terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, ini contohnya begini nih. Ini bahasa biner yang nanti dieksekusi programnya. Nah, ini bahasa level tingginya seperti ini. Misalkan untuk X sama dengan 2, itu kan bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Tipe datanya integer, ya. Integer itu adalah bilangan bulat. 0, 1, 2, nggak ada komanya. Maka di sini kita bisa, ini bahasa C, bahasa tingkat tinggi. Bahasa yang masuk ke komputernya seperti apa? Ya, di sini. 0101 gini. Nah, supaya di sini bisa berkomunikasi, nanti ada penerjemahnya di sini, ada compiler. Nanti ada linkernya. Sehingga nanti bahasa mesin dan bahasa manusia itu bisa dipahami dengan baik. Nah, kelebihan dari bahasa tingkat rendah seperti apa? Yang pertama, eksekusinya sangat cepat karena di sini dia langsung berhubungan dengan hardware. Karena angka-angkanya 0101 itu langsung dieksekusi. Nggak perlu tadi ya, nggak perlu interpretasi, nggak perlu linkernya, karena dia bahasanya langsung mesin. Komunikasi dengan hardware secara langsung, nggak pakai perantara, nggak pakai alamat-alamat macam-macam, ya. Tidak butuh compiler atau interpreter. Hemat memori, karena langsung nembak ke hardware-nya. Tapi kelemahannya karena kodenya 0101 ya, maka ini sangat sulit untuk dipelajari, terutama untuk orang awam. Yang kedua, baris perintahnya bisa sangat panjang. Anda mau menuliskan data-data tertentu mungkin bisa berlembar-lembar karena kode 0101. Debuggingnya juga rumit. Ya, ini kalau ada kesalahan, ini kesalahannya di mana? Ini rumit. Ya, sehingga ini salah satu beberapa kelemahan dari bahasa tingkat rendah. Nah, muncullah di sini ya, yaitu bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa pemrograman tingkat menengah itu mencoba untuk ya menjembatani antara bahasa rendah supaya lebih mudah difahami oleh manusia. Nah, ini yang banyak digunakan yaitu bahasa assembly. Yang contohnya adalah bahasa assembler. Ini banyak digunakan untuk memprogram microprosesor secara langsung. Nah, biasanya nanti ada microinstruksi ya berupa kumpulan kode dalam bahasa assembly. Ada juga yang dalam bentuk bahasa mnemonik ya. Nah, kode perintahnya mirip kalau kita memberikan perintah-perintah pada sistem operasi Linux, DOS, Unix ya, dan sistem operasi yang berbasis teks lainnya. Kalau Windows kan berbasis grafik ya, GUI. Grafik Unified Interface, itu kita nggak perlu mengetikkan kode-kode perintah. Nah, kalau kita belajar Linux, kita nanti ada yang tipe GUI dan ada yang tipe teks. Nah, untuk yang tipe teks kita harus banyak menuliskan perintah. Nah, contoh untuk pemrograman menggunakan assembly seperti ini nih. Misalkan kita di sini ya, data DB42. Ini artinya memberi tanda data desimal. Ya. Data hex DB64H memberi tanda datanya berupa heksadesimal. Jadi sama ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bahasa dalam bentuk bahasa assembler. Masih sulit untuk difahami juga karena ini pakai kode-kode. Oleh karena itu kita harus hafal. Oh, di sini itu ORG itu apa? MOV itu apa? add itu apa? Ya, tem itu apa? EQ itu apa? Sehingga nanti kita harus memahami bahasa untuk level assembler. Kelebihan dari bahasa level menengah ini apa? Ya, eksekusinya cepat ya dibanding dengan yang tinggi lebih cepat assembler. Tetapi dengan bahasa tingkat rendah ya jauh lebih cepat yang tingkat rendah. Yang kedua, kelebihannya masih dapat dipelajari ya dibanding dengan bahasa mesin. Kalau bahasa mesin sangat sulit karena berisi kode-kode. 010101 itu apa nih kodenya? Kan sulit. Ukuran filenya lebih kecil dibanding dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi.
Kelemahannya tetap sulit untuk dipelajari ya, dan program itu panjang. Ya. Nah, berikutnya adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ini bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, kita sudah menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa manusia. Bahkan sekarang ada pemrograman yang tidak perlu mengetikkan perintah sama sekali. Semuanya serba pakai grafik ya, kita tinggal drag and drop. Banyak aplikasi-aplikasi ya untuk pemrograman, misalkan pemrograman game itu kita nggak perlu mungkin menuliskan baris perintah, ataupun kalau menuliskan baris perintah itu minimalis karena semuanya sudah menggunakan grafik, drag and drop. Seperti contoh kita menggunakan Flash. Nah, kita mungkin tidak perlu menulis perintah pun bisa, walaupun untuk yang advance yang lanjut ya kita tetap nanti ada kode-kode perintah. Tapi minimalis sekali. Atau program yang digunakan untuk membuat game itu minimalis ya. Jadi kita sistemnya pakai drag and drop. Program yang digunakan untuk membuat web pakai Dreamweaver itu juga minimalis. Nah, di sini bahasa pemrograman tingkat tinggi dia lebih dekat dengan manusia. Memberi banyak fasilitas kemudahan dalam pembuatan program, misalkan untuk variabel, tipe data, konstanta, struktur kontrol, loop, fungsi, prosedur, dan lain sebagainya. Nah, contoh untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi itu adalah PHP. Ini sangat populer ya. Pascal, Basic, C++, Java, Perl, Python, dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya apa? Bahasa pemrograman tingkat tinggi mudah dipelajari. Nah, nanti kalau Anda mau belajar, saya sarankan Anda mempelajari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang kedua, kelebihannya adalah mendekati permasalahan yang akan dipecahkan. Jadi nanti penyelesaiannya itu terstruktur. Mendekati masalah yang akan kita pecahkan. Kode program menjadi lebih pendek, tidak panjang. Tapi kelemahannya di dalam eksekusinya itu lebih lambat ya dibanding kalau kita bahasa mesin. Tidak dapat dilakukan langsung oleh komputer, tetapi di sini membutuhkan translator, membutuhkan interpreter, membutuhkan compiler. Kenapa menjadi lebih lambat? Karena membutuhkan interpreter dan membutuhkan compiler. Nah, aspek-aspek di dalam melakukan pemrograman itu ada 3. Yang pertama adalah brainware, yaitu sumber daya manusianya. Nah, ini brainware-nya bisa menjadi seorang sistem analis, bisa menjadi programmer, bisa operator, ataupun technical support. Ini misalkan untuk programmernya. Nah, sistem analisnya nanti menganalisis kira-kira prosesnya seperti apa. Algoritmanya bagaimana. Nah, operator nanti yang menggunakan, ya, kalau yang technical support nanti kalau ada masalah nanti akan mengatasi masalah. Yang berikutnya kita membutuhkan hardware. Hardware komputernya seperti apa nih? Spesifikasi hardware-nya. Kalau apakah nih program itu berjalan di komputer, di laptop, di tablet, ya, di perangkat HP, CPU, monitor, keyboard, hard disk, disk drive, dan lain sebagainya. Apa yang dibutuhkan? Layarnya ukurannya berapa? Tampilannya landscape atau portrait? Hard disk minimalnya berapa? Nanti penyimpanan datanya di mana? Keyboardnya nanti seperti apa? Apakah touchscreen atau pakai keyboard real? Berikutnya kaitannya dengan software. Perangkat kerasnya. Sistem operasinya mau pakai apa ini? Apakah Windows, ataukah Android, atau pakai iOS, dan lain sebagainya. Aplikasi softwarenya, software package-nya, dan lain sebagainya. Ini berkaitan nanti dengan software. Jadi aspeknya ada 3, brainware, hardware, dan software-nya. Nah, berikutnya untuk kriteria bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu harus memenuhi beberapa macam kriteria. Yang pertama apa? Clarity, simplicity, and unity. Artinya apa? Bahasa pemrograman itu harus mudah.
harus sederhana dan merupakan satu kesatuan. Atau kombinasi yang membantu programmer dalam mengembangkan suatu algoritma. Nah, ini kalau ingin belajar bahasa pemrograman, pilihlah ya yang mudah dipelajari, yang sederhana dan menyatu ya, mengkombinasikan ya agar bahasa pemrograman ini bisa menyelesaikan masalah dengan mudah dan cepat. Yang kedua adalah orthogonality, yaitu apa? Atribut yang dapat dikombinasikan dengan berbagai fitur bahasa pemrograman sehingga setiap kombinasinya mempunyai arti yang dapat digunakan. Yang berikutnya wajar ya. Yang berikutnya adalah mempunyai struktur data, operasi-operasi, struktur kontrol dan sintak yang tepat untuk memecahkan masalah. Yang kelima mendukung abstraksi, yaitu apa? Hal substansi bagi programmer untuk membuat suatu solusi dari masalah yang dihadapi. Yang keenam adalah kemudahan di dalam melakukan verifikasi program. Nah, dengan verifikasi data yang mudah, maka suatu program akan dengan mudah dibangun dan dikembangkan. Nah, ini adalah kriteria yang dapat digunakan dalam memilih bahasa pemrograman. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita perlu mempelajari pemrograman komputer? Yang pertama, ya, pemrograman itu mengajarkan tentang kehidupan nyata. Kalau Anda seringkali dilatih otak kita dengan menggunakan pemrograman, apabila kita menghadapi suatu masalah, itu akan cepat di dalam struktur otak kita dalam menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, pemrograman itu melatih logika dan kreativitas. Nah, ini nanti kaitannya dengan kebutuhan tenaga kerja di abad 21, itu yang dibutuhkan adalah orang yang mempunyai logic thinking yang bagus dan mempunyai kreativitas, inovasi. Yang ketiga, pemrograman membuat segalanya menjadi lebih mudah. Yang keempat, ya tentu saja kaitannya dengan peluang kerja di era transformasi digital. Yang berikutnya, dengan pemrograman Anda akan belajar menjadi lebih gigih, termotivasi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kalau kita lihat di sini kebutuhan tenaga kerja di era digital, maka yang pertama kali dibutuhkan adalah collection of information. Yang berikutnya ada communication, ada collaboration, ada creativity, ada critical thinking, ada karakter. Nah, di sini dengan kita terbiasa dengan melakukan pemrograman, logic thinking Anda nanti akan terlatih. Kemampuan sistem informasi kita akan menjadi lebih baik. Kemampuan kolaborasi, kemampuan kreativitas, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya membentuk karakter Anda, karakter yang unggul. Nah, kaitannya dengan pekerjaan, kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat ya, beberapa lowongan pekerjaan online itu banyak sekali yang berkaitan dengan programming. Contoh misalkan untuk freelance programmer. Ya. Misalkan ada web programming ya, job opening for COBOL programmer ya. Java programmer ya. Freelance JavaScript programmer, senior programmer, web developer, C programmer, freelance C+ programmer ya dan lain sebagainya. Ini banyak sekali di internet. Bahkan Anda bisa membuat aplikasi-aplikasi sendiri yang Anda bisa jual melalui ya situs di internet. Jadi ini penting sekali Anda menguasai ya, pemrograman komputer ini. Nah, ini ada beberapa bahasa pemrograman yang populer. Jadi bahasa pemrograman apa sih yang perlu Anda pelajari? Nah, ini yang populer nih. Urutannya seperti ini. Yang paling populer itu adalah Java. Hampir semua platform itu menggunakan Java. Windows menggunakan Java, Linux menggunakan Java, iOS menggunakan Java, dan sistem-sistem operasi yang lain juga menggunakan Java. Jadi kalau Anda belajar Java itu Anda bisa gunakan untuk berbagai macam lintas sistem operasi. Yang kedua ini yang cukup populer sekarang itu adalah Python. Ini untuk web ya. Yang berikutnya adalah R, berikutnya PHP, MySQL, JavaScript, dan C++.
Ini beberapa 7 bahasa pemrograman yang paling populer sekarang ini. Nah, bahasa pemrograman yang lain apa? Ada banyak ya, ada Ruby, ada CSS, ya, ada Swift, ada HTML, ada Angular, JavaScript, dan pemrograman-pemrograman yang lainnya. Nah, bagaimana dengan Anda ini sekarang? Ya, pertanyaannya. Apakah Anda sudah siap ya memasuki dunia transformasi digital ini dengan menguasai salah satu bahasa pemrograman? Nah, silakan Anda untuk belajar ya dari yang paling sederhana, dari yang kecil, sehingga nanti Anda akan terbiasa dalam mengembangkan penyelesaian masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman yang baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan melalui video kuliah online ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.